Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jumat Kliwon. Dan pada cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Niat Mendaki Malah Terjebak di Desa Gaib. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sini ada 4 remaja yang ingin melakukan pendakian di salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Gunung ini terdengar sangat angker sekali, bahkan sudah menjadi urban legend bagi penduduk sekitar. Mitos cerita dari gunung ini ada salah satu pemukiman gaib di salah satu puncaknya. Barang siapa yang sudah memasuki perkampungan gaib itu tidak pernah akan kembali lagi ke dunia nyata. 4 remaja ini kita sebut saja 1 perempuan dan 3 laki-laki. Yang perempuan bernama Silvi, yang laki-laki bernama Dery, Sapta, dan Rendra. Ide pendakian ini dicetus oleh Dery. Dery bisa dikatakan seorang remaja yang sering melakukan pendakian di berbagai macam gunung yang berada di Pulau Jawa. Ketiga dari rekan Dery sama sekali belum punya pengalaman untuk pendakian gunung tersebut. Singkat cerita, pendakian ini direncanakan pada hari Minggu depan. Pada malam minggunya mereka pun berkumpul di rumah Dery untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti logistik, tenda, dan alat memasak sudah disiapkan di tas ransel mereka masing-masing. Pada minggu paginya mereka pun mulai berangkat menuju salah satu terminal bus yang berada di Jakarta. Mereka bernaik bus menuju ke Jawa Timur. Dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di salah satu terminal yang berada di Surabaya. Setelah itu mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju salah satu desa. Dan setibanya mereka sampai di sana, mereka pun mampir di salah satu warung untuk beristirahat menghilangkan lelah. Mereka meminum kopi, cemilan pada saat itu. Setengah jam kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan ke salah satu desa tersebut. Dan di desa tersebut mereka berjumpa dengan seorang kakek-kakek tua yang baru pulang dari ladang. Dan kakek tersebut pun kebingungan gitu melihat mereka, karena keempat remaja ini memakai ransel seolah-olah tuh pengen mendaki gunung. Lalu si kakek itu pun bertanya kepada mereka, "Kalian mau kemana anak muda?" "Kami mau mendaki gunung ini, kek." "Buat apa kalian ke sana? Tempat ini tidak aman untuk anak manusia. Sapi saya saja yang merumput tidak pernah kembali setelah masuk ke dalam sana. Jangan main-main dengan keselamatan kalian." Dan setelah mendengar ucapan si kakek tersebut pun, seketika wajah Silvi pun berubah menjadi pucat. Seolah-olah Silvi sangat takut dengan ucapan si kakek tersebut. Lalu Silvi pun menepuk pundak ketiga temannya. "Ayo, kita pulang saja. Kita batalkan pendakian ini. Mungkin ada betulnya ucapan si kakek." Lalu Sapta, Rendra pun marah dengan ucapan Silvi tersebut. "Gimana sih? Kita kan sudah sepakat dari awal. Apapun yang terjadi kita harus tetap berangkat," kata Sapta. "Iya nih, jangan pimplan kamu, Sil. Lagi pula kakek itu kok menyamakan sapinya sama kita. Ya jelas beda lah. Mungkin sapinya lupa jalan pulang. Kalau kita kan punya memori buat mengingat-ingat jalan arah pulang. Jadi gak bakalan lupa." Dery diam saja, tapi pandangannya amat menyiratkan rasa marah ketika menatap Silvi. Keterpaksaan dirasakan oleh Silvi, satu-satunya perempuan dalam pendakian ini. Dia pun mengabaikan suara hatinya yang menahannya untuk pergi.
Nyatanya langkah kakinya tetap berjalan menuju puncak Gunung Ranti. Selangkah demi selangkah, mereka pun berempat mulai memasuki rimbunnya pepohonan dan jalan menanjak dengan tebing di sisi kanannya dan jurang di sisi kirinya. Mereka berlahan namun pasti. Waktu berputar menuju senja, pertanda malam akan datang. Tak mereka temukan tempat yang layak untuk membangun sebuah tenda. Mereka pun berjalan terus ke arah sampai mereka menemukan gapura berbahasa Sanskerta. "Lihat, ada pemukiman ternyata di sini." Derry yang pertama kali melihat gapura itu. "Syukurlah, daripada kita membangun tenda, gimana kalau kita mampir ke rumah penduduk di sana? Orang desa kan terkenal sangat ramah-ramah. Kita pasti disambut dengan baik di sana," usul Sapta pada saat itu. Dan ketika mereka mulai memasuki gerbang gaib, cuaca pun mulai berubah. Suasana terlihat sangat dingin sekali dan sangat berkabut. Sontak saja bibir dari mereka ini mulai merasa kedinginan karena hawanya yang mulai merasa beda. Setelah mereka berjalan memasuki perkampungan gaib itu, mereka melihat ada pemukiman warga sekitar. Orang-orangnya pun cukup aneh. Mereka memakai baju seperti baju kuno zaman dahulu. Setelah mereka berjalan ke depan, mereka menemukan seorang kakek-kakek tua yang berjenggot putih. Lalu Derry pun bertanya kepada kakek-kakek tersebut, "Permisi, Kek." "Ya, anak muda, ada apa? Bolehkah saya menginap di rumah kakek?" "Oh, silakan. Kakek tinggal sendiri. Kalau tidak keberatan, kamu boleh tinggal di kamar kakek." Akhirnya mereka berempat pun bersinggah di rumah kakek itu untuk bermalam. Dan saat mereka sedang beristirahat, si kakek itu pun datang membawa makanan. Bisa dikatakan makanan itu adalah ciri khas desa tersebut, yang berisikan seperti lemper. Saat Silpi menggigit makanan tersebut, tercium bau aroma amis dari makanan tersebut. Pikir mereka tidak macam-macam, mungkin ini karena adonan telur yang belum sempurna. Derry, Sapta, dan Renda melahap makanan tersebut dengan nikmatnya. Si Silpi pun tidak memakan makanan tersebut karena tercium sangat bau anyir darah. Singkat cerita, mereka pun mulai beristirahat karena merasa kelelahan. Dan pada besok paginya, mereka pun mulai berpamitan dengan si kakek tua tersebut dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas tumpangan mereka bisa beristirahat di rumah si kakek tua tersebut. Setelah mereka keluar dari rumah si kakek tersebut, mereka melihat perkampungan itu sangat sepi sekali dan mereka tidak menemukan gapura yang kemarin malam mereka jumpai. Setelah mereka melangkah menuju ke arah depan dan mereka melihat tidak ada aktivitas warga sama sekali. Dan saat Derry melihat ke belakang, perumahan si kakek tua pun nggak ada, raib begitu saja. Tak lama Silpi memuntahkan makanan yang semalam. Pas dimuntahkan makanan itu ternyata belatung. Spontan mereka pun pada muntah. Ternyata benar, yang dimuntahkan mereka adalah belatung. Mereka pun kebingungan. Mereka berjalan berkeliling-keliling kampung tersebut untuk bertanya kepada penduduk tersebut. Dan tak ada sama sekali penduduk pada saat itu. Dan saat mereka mulai melihat jam, ternyata jam mereka pun mati. Dibukalah handphone mereka masing-masing. Ternyata benar, handphone yang mereka gunakan pun mati. Jadi tidak bisa komunikasi dengan orang tua mereka pada saat itu. Mereka pun mulai merasa kebingungan. Dan mereka pun terus berjalan berkeliling desa tersebut. Spontan desa itu pun seperti kosong dan tidak ada bangunan sama sekali. Dan malam pun tiba. Setelah malam, mereka menemukan lagi pemukiman tersebut. Mereka pun mencari si kakek-kakek yang kemarin, yang waktu itu mereka mulai menginap di rumah si kakek tersebut.
Tapi dari mereka tidak menemukan rumah kakek tersebut. Akhirnya mereka pun merasa lapar karena logistik yang mereka bawa itu sudah mulai menipis. Akhirnya pun mereka cuma bisa menangis dan berdoa semoga mereka bisa dikembalikan ke alam nyata lagi. Hari demi hari mereka lalui, tetap saja tidak membuahkan hasil. Dan mereka pun menyesal kenapa tidak mendengarkan omongan si kakek tadi. Dan mereka pun bertiga meminta maaf kepada Silpi. Mungkin kalau pada saat itu mereka mendengarkan perkataan Silpi, mungkin tidak seperti ini jadinya. Dan mereka pun berada di kampungan itu sekitar 1 mingguan. Estimasinya pendakian yang mereka rencanakan pada kali ini sekitar 3 hari 3 malam. Ternyata mereka melebihi dari target sebelumnya. Dan mereka pun tetap kebingungan apa yang harus lakukan pada malam itu. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap menemukan si kakek tadi yang berjenggot putih datang menghampiri mereka. Pada hari ketujuhnya, tibalah si kakek itu datang menemui mereka. Dan mereka pun bertanya kepada kakek itu, "Kek, aku mohon kek, gimana caranya biar aku dan teman-temanku bisa balik ke alam dunia?" Si kakek itu pun menjawab, "Kalau kalian pengen balik ke alam dunia, tunggulah besok malam ketika gerbang gaib kebuka. Dan kalian ketika melihat gapura tersebut, maka burulah kalian berlari menembus gapura tersebut." Dan singkat cerita, mereka pun pada besok malam harinya melihat gapura tersebut. Dan mereka pun berlari dengan sangat cepat untuk menembus gapura tersebut. Dari sini banyak pelajaran cerita yang kita bisa ambil. Mungkin situ saja cerita yang dapat gua ceritakan pada kali ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.